Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfat Prasetya dengan NIM 60100120027. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan tugas resume dari mata kuliah Technopreneurship yang diampu oleh Bu Sriani Ersina. Jadi langsung saja pada bab ke-7 yaitu perencanaan dan pengendalian keuangan. Perencanaan dan pengendalian keuangan yang melibatkan proyeksi-proyeksi berdasarkan standar dan pengembangan dari umpan balik dan proses penyelesaian untuk memperbaiki prestasi kerja. Berikut ini adalah perencanaan dan pengendalian keuangan. Pertama, perencanaan keuangan. Untuk perencanaan keuangan didasarkan atas penjualan, laba, dan aktiva yang berdasarkan pada alternatif strategi dan produksi serta pemasaran untuk menentukan kebutuhan pendanaannya. Yang kedua yaitu pengendalian biaya. Menurut Mulyawan menyatakan bahwa pengendalian biaya pada umumnya mencakup 3 fungsi manajemen, yaitu yang pertama fungsi planning, melalui penetapan sasaran dan penyusunan rencana. Kedua, fungsi organizing pada tingkat operasional. Dan yang ketiga, fungsi controlling melalui evaluasi terhadap tujuan yang telah dicapai. Selanjutnya untuk bab ke-8, tantangan kewirausahaan dalam konteks global. Pengertian kewirausahaan global. Salah satu indikator kesuksesan bisnis adalah ketika bisnis tersebut telah dikenal secara luas, tidak hanya di lingkungan lokal saja, tetapi juga telah mampu mengembangkan bisnis secara internasional. Perusahaan-perusahaan ternama kelas dunia seperti Coca-Cola, McDonald's, Microsoft, Warner Bros, Procter, dan Gamble, dan banyak perusahaan lain berhasil meraih kesuksesan di pasar global melalui berbagai upaya strategis serta peningkatan waktu yang tidak sebentar. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan kian user-friendly membuka peluang bagi para wirausaha masa kini untuk menjadikan bisnisnya sebagai salah satu bisnis global. Dan yang kedua yaitu pasar global bagi wirausaha. Terdapat beberapa alasan mengapa seorang wirausaha memutuskan untuk memperluas bisnisnya ke pasar global. Menurut Scarborough et al. Pada tahun 2009, kesuksesan berbisnis di pasar global dapat membawa sejumlah manfaat berikut. Yang pertama, mengimbangi penurunan penjualan dalam pasar domestik. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan laba. Yang ketiga, memperpanjang daur hidup produk. Yang keempat, mengurangi biaya manufaktur. Dan yang kelima, menurunkan biaya produk. Bagian C, tantangan global dalam kewirausahaan. Tantangan pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang tiada ujungnya dan menjadi salah satu masalah mendasar dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Berdasarkan data BPS yang baru dirilis, jumlah pengangguran per Agustus 2009 sebesar 13,8% dari total angkatan kerja yang mencapai 113.080,83 juta orang. Dalam jumlah itu, pengangguran terdidik yang berasal dari lulusan pengangguran tinggi naik menjadi 14,89 juta dibandingkan dengan 14,9 juta yang pada periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun tantangan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab kemajuan teknologi, tantangan gaya hidup dan kecenderungan, tantangan etika, tantangan keanekaragaman angkatan kerja, tantangan pertumbuhan ekonomi, tantangan persaingan global, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.